Salve, Santo Hieronymus selalu mengajak kita untuk tidak cuek dengan Alkitab. Karena kalau kita cuek sama Alkitab, maka kita sama saja cuek dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena memang Alkitab itu adalah firman Tuhan yang hidup. Kalau kita mengurangi Alkitab, maka kita mengurangi kesaksian akan kebenaran. Sebaliknya, kalau kita menambah-nambahi isi Alkitab, maka kita sama aja sedang ngegosip yang tidak jelas. Saudara-saudaraku, mengubah-ubah isi Alkitab itu adalah sebuah penipuan. Kalau seseorang memotong kemudian menempel ayat Alkitab sesuai dengan maksud kehendak hatinya sendiri ya, untuk memenuhi apa yang dia inginkan, nah itu sama aja dengan penyesatan. Alkitab itu tidak pernah salah karena itu adalah firman Tuhan sendiri. Para penulis suci dengan segenap kemampuan manusiawinya dan diterangi oleh Roh Kudus menuliskan apa yang Tuhan inginkan untuk tertulis. Maka Alkitab itu tidak pernah bisa salah. Kalau kita melihat seakan-akan ayat satu dengan ayat lainnya saling bertentangan. Itu dikarenakan karena kita tidak membacanya dengan baik dan dengan cara yang benar, saudara-saudaraku. Membaca sepotong misalnya, kemudian langsung mengambil kesimpulan, itu sangat berbahaya. Padahal justru ayat-ayat dalam kitab suci itu saling berkaitan satu sama lain. Maka sangat diharapkan, dianjurkan untuk membaca secara menyeluruh, supaya pesan kitab suci tentang Tuhan tersampaikan secara utuh dan menyeluruh, memberikan gambaran yang utuh dan berguna untuk kehidupan rohani kita dan keselamatan kita. Yang tertulis biarlah tetap tertulis, saudara-saudaraku. Jangan berusaha untuk ganti-ganti. Wah, ini kurang tepat, ini kurang enak didengar, ganti. Tidak bisa. Ya, misalnya nih di dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 4 dan juga di bab 19 ayat 26, di mana Tuhan Yesus memanggil Bunda Maria sebagai ibu. Padahal di teks aslinya Yunani itu adalah wanita, perempuan, bukan ibu. Jadi seakan-akan kok gak enak ya, ini gak sopan Tuhan Yesus memanggil ibunya kok wanita, perempuan, itu gak sopan. Padahal di dalam bahasa Yunani itu adalah panggilan yang sangat sopan. Dengan menggantikan ke ibu, itu pesannya jadi meleset, saudara-saudaraku. Pesan dari Yohanes malah meleset. Bukan hanya itu, ada contoh lain. Misalnya di dalam Injil Yohanes juga di bab 8 ayat 58, di mana dikatakan di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu teks Indonesianya. Padahal di teks asli Yunaninya adalah ego eimi, sebelum Abraham jadi, aku ada gitu. Jadi bukan sebelum Abraham jadi aku telah ada, tetapi sebelum Abraham jadi aku ada. Itu dalam tata bahasa Indonesia mungkin agak janggal ya, tetapi memang ini pesan yang ingin disampaikan oleh Yohanes berkaitan dengan identitas Tuhan Yesus. Ini ayat yang sangat vital. Dengan ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk rajin membaca kitab suci dan selalu membandingkan dengan teks aslinya. Yunani untuk perjanjian baru, untuk perjanjian lama bisa dengan bahasa Ibrani atau Septuaginta Yunani. Toh internet sudah lancar ya, bisa diakses dengan mudah. Jadi diharapkan kita semakin dewasa dan bertanggung jawab atas iman dan keselamatan kita. Selamat membaca kitab suci. Tuhan Yesus memberkati.